Oke, halo semuanya. Jadi pada hari ini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana membuat trapesium sama kaki di aplikasi namanya GeoGebra. Nah, ini yang kakak pakai saat ini adalah sebuah software ya, GeoGebra. Tapi kalian juga bisa nih kalau mau buat di websitenya. Tinggal dicari di Google namanya GeoGebra. Terus bisa diakses secara terbuka nih di internet. Jadi bisa jadi kita bisa mengaksesnya dengan dua cara, dengan pakai aplikasi di download dulu, dan yang kedua bisa langsung akses di websitenya seperti itu. Nah, jadi topik ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat trapesium sama kaki di aplikasi GeoGebra. Nah, yang pertama kita harus mengubahnya dulu nih ke yang bagian geometri ya di sini. Nah, terus kita klik segmen di Basic Tools. Kita buat sebuah segmen dari A ke B seperti ini misalnya. Oke. Nah, yang berikutnya kita klik More di sini. Nah, kita klik namanya eh perpen parallel line ini teman-teman. Parallel line ya. Yang ini kita klik. Nah, terus kita tekan kontrol di keyboard kita. Nah, terus kita klik nih segmen yang tadi kita buat kan. Klik. Nah, terus masih diklik kontrolnya kita menggeser kursor ke atas sini. Nah, terus lepas kontrolnya kita klik lagi. Set. Nah, di sini muncul sebuah garis yang panjang ya. Nah, dan juga titik C. Nah, sekarang kita hapus nih titik C-nya dengan cara klik settings, show labelnya kita hapus dan juga show objeknya kita hapus centangnya. Nah, yang berikutnya adalah kita buat titik baru teman-teman. Caranya kita scroll ke atas, poin sini ya, poin. Kita klik poin, kita buat titik baru di sini. Thread, namanya titik D gitu ya. Nah, yang berikutnya kita buat segmen untuk menghubungkan A dengan D. Oke, sudah clear. Nah, yang berikutnya kita buat sebuah garis lurus di sini. Namanya adalah perpendicular bisector. Kita menggunakan di bagian konstruk ada yang namanya perpendicular bisector. Nah, kita klik kemudian kita klik garis yang ini dan juga kita klik garis yang ini dua kali. Nah, dia akan membentuk sebuah garis yang membagi kedua sisi sama besar dan sama panjang gitu, teman-teman. Fungsi dari perpendicular bisector. Nah, yang berikutnya kita ingin buat titik D ini biar sama panjangnya yang di kiri dengan yang di kanan. Nah, dengan menggunakan fitur reflect both line. Nah, di sini ada fitur nih, reflect bottleneck mana ya? Oh, ini di bagian transform reflect bottleneck ya. Kita klik, nah kita klik titik D, kita klik garis yang ini misalnya. Nih, klik. Nah, dia pasti itu panjangnya antara titik tengah ini ke titik D dan juga titik tengah ini ke titik D aksen ini itu akan sama besarannya gitu. Nah, kemudian kita gantilah namanya jangan di aksen kan. Kita ganti aja misalnya habis D apa E ya A B C D E. Oke. Kita ganti E namanya. Nah, yang berikutnya kita hubungkan titik-titik yang belum terhubung oleh segmen. Jadi segmen kita hubungkan antara B dan E dan juga D. Ah, oke, sudah. Nah, yang berikutnya kita hapus garis yang tidak perlu. Nih, garis yang tadi nih yang tengah. Kita klik move dulu, kita klik garis tengah ini terus pencet backspace. Salah, sorry. Ctrl Z diulang. Berarti cara menghapusnya kita klik ini. Salah juga. Ctrl Z. Nah, caranya kita klik garisnya, kita klik kanan, kita klik setting, kita hapus show
objeknya. Gitu teman-teman caranya. Sama garis yang ini juga nih. Kita klik garisnya, klik kanan di mouse, terus setting, terus hapus centang stop objeknya. Nah, sudah deh ini sebuah trapesium sama kaki sudah jadi teman-teman. Nah, yang berikutnya biar dia bisa bergerak dan bisa menjadikannya sebagai sebuah animasi, kita klik namanya polygon. Bentar. Polygon tuh ini, polygon dari titik D yang kita mulai, terus ke titik E, titik B, titik A, dan balik lagi ke titik D. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Animasi trapesium sama kaki. Coba ya kita cek. No, gitu maksudnya. Nah, bedanya bahwa ini yang menunjukkan trapesium sama kaki, kita bisa memberikan nilai nih di sisi BE dengan cara settings, show label, pakai value ya. Nah, yang ini juga sama di garis atau segmen atau sisi AD, klik kanan, setting, show labelnya diganti value. Nah, cek di sini. Segmen antara AD dan juga B kan sama. Nah, berarti dia trapesium sama kaki kan. Nah, sekarang kita bisa mengotak-atiknya. Klik move. Nah, tuh gitu. Dia pasti besarannya sama panjang gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Terus juga nanti berikan hal yang sama ya ke sisi DE, AB dan juga bisa dikasih sudut nih, besaran sudut di D, E, B dan juga A. Nah, nanti juga bisa dipakein apa namanya klik more lagi, checkbox untuk menunjukkan bahwa ini kakinya yang sama panjang, ini sisi yang sejajar gitu. Nanti bisa dipakai menggunakan fitur nih namanya checkbox. Nah, yang ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini nanti jadinya teman-teman. Sebentar. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah buatan saya ya, trapesium sama kakinya. Di sini ada unsur-unsurnya, ini tinggi tuh yang ini gitu kan, yang dimaksud dengan dua sisi sama panjang tuh yang ini gitu. Nah, yang dimaksud dengan dua sisi sejajar tuh ini, empat sudut sama besar tuh ini gitu ya. Jadi dia bisa lebih bagus gitu kan konsep dari animasinya. Jadi kita bisa m- menambahkan fitur checkbox dan juga kita bisa memberikan gradasi warna di setiap sisinya yang sama dan gitu teman-teman. Untuk menunjukkan oh bahwa ini tingginya, bahwa ini dua sisi sama panjang. Gitu sih teman-teman. Oke. Nah, cukup sekian dari saya dan terima kasih.